Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Deden Nur Hasan. Kali ini saya akan membuat video tentang bimbingan kelompok. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Tentunya kita masih dalam keadaan semangat dan semoga kita senantiasa diberkahi rahmat, kesehatan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, Bapak ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Anda sekalian atas kesediaannya ya dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan selama kegiatan berlangsung. Semoga segala hal yang kita pelajari nanti dapat termemori dengan baik sehingga dapat kita terapkan dalam memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kegiatan pada kesempatan kali ini kita mulai, Bapak terlebih dahulu akan menjelaskan mengapa kalian berkumpul ya di ruangan ini. Di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, apa sih bimbingan kelompok itu? Ya, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, artinya di sini semua peserta atau anggota kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain. Nah, apa yang dibicarakan itu kesemuanya bermanfaat untuk diri peserta atau anggota kelompok yang bersangkutan dan anggota lainnya. Nah, itu tadi Bapak jelaskan ya mengenai pengertian bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan pada hari ini. Nah, selain itu ada tujuannya dari bimbingan kelompok ini. Apa saja tujuannya? Yang pertama, kita mampu berbicara di depan orang banyak artinya ya. Yang kedua, kita mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan kepada orang banyak. Dan yang ketiga, kita dapat belajar menghargai pendapat orang lain. Nah, lalu yang keempat, kita dapat bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Nah, lalu yang kelima, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi ya. Itu baik gejolak yang kejiwaan atau yang bersifat negatif ya. Nah, yang keenam, dapat bertenggang rasa. Lalu yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lainnya. Yang kedelapan, membahas masalah atau topik-topik yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Nah, yang kesembilan, dapat saling membantu memecahkan masalah tersebut di dalam topik yang telah kita bahas tadi ya. Itu baik masalah pribadi yang dikemukakan dalam kelompok yang sudah Bapak bentuk ini. Baik. Nah, bagaimana sekarang kita cara pelaksanaannya? Nah, jadi yang pertama di sini Bapak jelaskan dulu cara pelaksanaannya, yaitu masing-masing peserta atau kalian Anda sekalian ini sebagai anggota kelompok diminta secara bebas ya atau sukarela berbicara, bertanya, mengungkapkan pendapat, ide, sikap, saran, ya, serta mungkin perasaan ya mungkin yang bisa dirasakan saat ini. Nah, terus lalu yang kedua, kalian perlu mendengarkan dengan baik ya. Nah, bila ada peserta atau kelompok lain yang sedang berbicara. Dan yang ketiga, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemimpin kelompok. Di sini pemimpin kelompoknya adalah Bapak sendiri ya. Jadi aturannya kalian pertama harus bergantian ya
berbicaranya. Jangan ada yang satu berbicara, yang satu lagi berbicara ya. Jadi harus saling bergantian, tidak boleh berebut ya. Yang kedua, ataupun ada yang mengungkapkan ide atau gagasannya itu jangan berlebihan ya, tidak bersikap onar ya, tidak sampai melempar benda-benda yang sekitar kita di sini ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga, dan harus berbicara secara sopan dan santun ya, walaupun kita masih teman sebaya. Nanti juga akan Bapak bimbing ya bersama-sama. Itu saja mungkin aturannya dan cara pelaksanaannya. Dan sebelum kegiatan ini kita mulai, nah, alangkah baiknya kalian perlu ketahui dulu asas-asas dalam bimbingan kelompok ini. Ada apa sajakah asas yang perlu kalian ketahui dalam bimbingan kelompok ini? Yang pertama, ada asas kesukarelaan. Nah, di mana asas ini itu merupakan hal yang mendasar ya dalam kegiatan ini yang akan kita lakukan ini atas kehendak kalian dan Anda sekalian masing-masing ya. Jadi kalian masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Terus lalu yang kedua, asas keterbukaan. Nah, di mana asas ini menghendaki agar kalian semua dapat bersikap terbuka ya, dan tidak berpura-pura nih ya. Jadi kalian harus memberikan keterangan yang baik ya, bukan saja keterangan tapi ide, gagasan yang tadi Bapak sebutkan, maupun dalam menerima juga berbagai informasi dan materi dari teman-teman yang berada di ruangan ini ya. Jadi jangan sampai semua ditutup-tutupi ya, harus saling terbuka. Baik, lalu yang ketiga di sini asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini adalah asas yang menjamin ya dirahasiakannya segenap data dan keterangan kalian semua. Jadi tenang saja, data dan keterangan yang kalian berikan dalam ruangan ini, dalam kegiatan ini, itu tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Jadi tenang saja, bersifat rahasia. Dan lalu yang keempat, menjunjung tinggi asas kenormatifan. Nah, kegiatan bimbingan dan konseling, terutama dalam kegiatan BK kelompok kali ini, kita tidak boleh ya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku tentunya. Itu baik ditinjau dari segi norma agama, norma hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan yang dilakukan kita sehari-hari. Yaitu merupakan asas-asas yang perlu kita junjung ya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai juga ada terlebih dahulu ya, kita perlu memperkenalkan diri ya, karena saudara sekalian Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena kita ketahui sama-sama ya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Baik, perkenalkan, nama Bapak Deden Nur Hasan. Bapak saat ini sedang menempuh pendidikan program sarjana pada program studi bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta PGRI atau yang disingkat Unindra ya. Saat ini Bapak masih semester 5. Ya baik, sekarang kita secara bergantian memperkenalkan diri ya, dengan menyebutkan nama dan kelas masing-masing. Nah, karena mungkin sebelumnya kalian sudah mengenal ya teman-temannya masing-masing, tetapi berhubung ini teman-teman berbeda kelas ya, Bapak meminta kalian untuk memperkenalkan melalui permainan ya. Nah, berikut ini ada semacam permainan ya, namanya tepuk bright ya. Nah, apa sih tepuk bright itu? Nah, jadi ada tepuk break one ya, yang pertama seperti ini. Nah, itu tepuk break one. Dan tepuk break two. Nah, itu jadi 2 kali ya ketukannya ya. Kalau yang one itu yang sekali ya tadi. Nah, itu kita lakukan secara bersama-sama di ruangan ini. Nah, sambil menyebutkan nama kalian ya, dan break itu sambil menyebutkan nama kelas kalian gitu. Jadi begini contohnya,
Ani. 10 IPA 1. Nah, begitu ya. Jadi contohnya begitu. Nah, Bapak instruksikan dulu dari awal, dari Bapak sini. Bapak break one dulu, perkenalkan diri ya dari Bapak. Lalu pas break 2-nya mulai. Lalu kalian tadi sambil break one dan break 2 itu tentukan nama dan kelasnya. Baik, sudah jelas? Sudah, Pak. Ya, oke. Mari kalau sudah siap kita mulai ya. Dari Bapak terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Mari kita mulai. Perkenalkan diri. Mulai. Ani. 10 IPA 1. Susi. 10 IPA 2. Santi. 10 IPA 3. Sandra. 10 IPA 4. Azkia. 10 IPA 5. Sakinah. 10 IPA 6. Mira. 10 IPA 1. Siti. 10 IPS 2. Fitri. 10 IPS 3. Adiba. 10 Agama. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, itu tadi perkenalkan diri ya, sudah. Nah, kita sudah saling mengenalkan ya. Nah, tapi sebelum kegiatan ini kita mulai juga ada satu lagi sebuah permainan juga ya yang akan kita peragakan sama-sama. Nah, baik, kegiatan pada permainan kali ini akan menguji konsentrasi kalian. Nah, jadi harus konsentrasi nih ya, jangan sampai bengong ya. Kenapa? Karena kalian harus menjawab pertanyaan Bapak. Nah, jadi peraturannya seperti ini, sederhana saja ya permainan ini. Permainannya namanya dulu ya, kuda dan sapi. Nah, kuda dan sapi ini peraturannya hanya ikuti apa yang Bapak bilang. Oke, sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, baik. Bisa kita mulai sekarang ya. Iya, Pak. Baik, dengarkan apa yang Bapak bilang. Kuda, sapi. Ada berapa? 5. Salah. 4. Salah. 6. Salah. Baik. Dengarkan dulu ya. Nah, silakan nih simak apa yang Bapak bilang ya. Kuda, sapi. Ada berapa sapinya? 5. Salah. 4. Salah juga. 3. Salah. Ya, makanya dengarkan dulu ya apa yang Bapak bilang ya, dan ikuti apa yang Bapak bilang. Oke, satu kali lagi ya. Iya, Pak. Nah, nanti akan Bapak tanya nih ya. Nah, oke, siap. Siap. Kuda, sapi. Kudanya ada berapa? Fitri. 5. Salah. Siapa tadi lagi? Adiba. 3. Salah. Santi. Ada 2. berapa? Salah. Nah, oke, nyerah. Nyerah, Pak. Nah, makanya tadi peraturannya harus kalian ikuti ya. Jadi kalau Bapak bilang kudanya ada berapa, itu kalian juga bilang, bukan menjawab ya. Oh. Ya, bilang kudanya ada berapa, begitu jawabannya ya, bukan dijawab pertanyaannya. Baik, sudah mengerti permainan ini? Mengerti, Pak. Ya, oke, kalau udah tahu ya nggak akan seru ya, nanti udah jelas kan permainan ini. Jadi itulah permainan untuk menguji kalian ya.
atau apa konsentrasi kalian. Jadi bukan untuk dijawab tapi diikuti dari instruksinya. Baik, sudah tahapan ini sudah ini ya, kita bisa memulai kegiatan ini ke tahap selanjutnya. Baik, terima kasih. Itu saja video mengenai bimbingan konseling pada tahap pembentukan untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.